Ya, di tengah pandemi COVID-19 ini, dikala sejumlah sektor di dalam bursa-bursa terdampak. Dampaknya untuk sektor teknologi, khususnya sektor teknologi di Amerika Serikat ini agak sedikit melawan gravitasi. Bagaimana tidak, dikala semuanya melemah, saham-saham dari sektor teknologi di Amerika Serikat ini melawan gravitasi dan melakukan rally panjang dengan tentunya terjadi penguatan. Bagaimana sebenarnya, apa yang membuat saham-saham di sektor teknologi Amerika Serikat ini melawan gravitasi? Kita ulas di sore hari ini. Saham teknologi Amerika Serikat melawan gravitasi. Jadi tentunya pergerakan indeks Nasdaq ini mengalami penguatan selama 5 tahun beruntun ini. Yang menjadi juga penopangnya beberapa tahun terakhir adalah emiten-emiten atau saham-saham yang berada di sektor teknologi. Utamanya adalah Facebook, ada Google, ada Alphabet, terus ada juga Apple dan Amazon, serta beberapa emiten-emiten teknologi lainnya di Amerika Serikat. Nah, menurut Jim Cramer, jika Anda membaca CNBC.com tentunya atau CNBC International, ada perbedaan yang terjadi antara 1999 dan juga tahun 2020 ketika terjadi ledakan dari emiten-emiten teknologi di 1999 atau terjadi penguatan di tahun tersebut. Jika Anda mengingat di tahun 1997 ketika pertama kalinya Amazon melantai di bursa dengan harga kurang lebih 18 US dollar, dan ketika itu orang-orang mengatakan bahwa saham dari Amazon ini akan mengalami penguatan secara beruntun setiap tahunnya, walaupun belum diketahui kapan sebenarnya penguatan akan terus terjadi. Orang-orang memburu saham Amazon, itulah yang menyebabkan saham Amazon terus terjadi peningkatan. Itu yang menyebabkan atau itu yang menjadi alasan di tahun 1999 terjadi pergerakan juga saham teknologi Amazon meningkat atau terus terjadi peningkatan. Tapi juga kalau kita lihat yang menyebabkan juga di tahun 1999 juga terjadi penurunan, kita tahu bahwa untuk teknologi khususnya tentunya infrastruktur teknologi di tahun itu belum bagus. Lalu secara fundamental dari emiten khususnya mungkin yang sudah melantai di bursa Nasdaq, entah itu misalnya Amazon dan beberapa emiten-emiten lainnya, ini juga secara fundamental kurang begitu bagus. Lalu juga bisa dikatakan penurunan penjualan pada saat di tahun-tahun 1990-an itu terjadi karena tentunya kemampuan daripada perusahaan untuk mencetak laba. Jadi ketika orang membeli saham Amazon misalnya, saya kasih contoh Amazon misalnya, orang-orang tidak terlalu melihat bagaimana fundamental dari Amazon. Ketika melihat laporan keuangan dari Amazon yang bisa dikatakan masih bakar-bakar uang pada waktu itu, ternyata orang-orang menilai itu tidak baik bagi fundamental perusahaan. Di saat itulah terjadi penjualan yang besar-besaran tentunya di tahun 1999. Bedanya dengan 2020 apa? Yang menyebabkan tentunya sektor teknologi ini terus meningkat dan menjadi tentunya penopang dari pergerakan saham atau bursa dari Nasdaq ini. Yang pertama adalah lockdown. Ketika orang-orang dipaksa untuk masuk ke rumah, tentunya orang-orang akan cenderung menggunakan teknologi yang lebih banyak. Anda menggunakan Facebook, Anda menggunakan Apple, entah itu Apple TV, lalu Apple handphone Anda, iPad, dan segala macam jenis-jenis Apple lainnya. Terus Anda belanja mungkin di e-commerce yang menggunakan Amazon dan segala macamnya. Itu yang membuat tentunya kinerja dari emiten-emiten teknologi Amerika Serikat ini terus berkembang dan menjadi naik. Tentunya dengan fundamental yang baik, menopang juga pergerakan saham-saham di Amerika Serikat. Kita lihat indeks bursa Nasdaq yang terjadi penguatan sepanjang 5 tahun, mulai dari level 4.488.41, terus naik di 5.574.11, naik lagi di 7.261.06, dan di tahun 2020 puncak tertinggi yang pernah dicapai oleh indeks Nasdaq adalah 10.617. Tapi pergerakan tentunya atau pergerakan secara 5 tahun dari indeks Nasdaq ini sudah mencapai kurang lebih 104,84%. 104,8% penguatannya sepanjang 5 tahun ini. Dan tapi yang harus diantisipasi menurut Jim Cramer juga tentunya adalah ketika nantinya dari pandemi virus COVID-19 ini atau mungkin vaksin yang nantinya akan ditemukan itu bisa menjadi salah satu faktor yang melemahkan tentunya dari indeks bursa Nasdaq, khususnya saham-saham sektor teknologi, karena orang-orang sudah bisa beraktivitas atau mungkin sudah bisa berwisata, otomatis penggunaan teknologi akan sedikit berkurang. Dan juga yang harus diantisipasi adalah perang dingin antara Amerika Serikat dan juga China. Ketika itu terjadi, itu berarti juga pasar dari saham-saham atau pasar dari emiten-emiten teknologi ini akan berkurang. Kita tahu China adalah pasar yang cukup besar, Amerika juga adalah pasar yang besar. Otomatis ketika dua negara ini berselisih akan ada terjadi pengurangan pasar begitu ya. Nah, selanjutnya yang harus juga diantisipasi adalah tentunya ketika
Pilpres Amerika Serikat. Salah satu calon presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden dari Partai Demokrat begitu. Nah, mengatakan kalau misalnya dia naik, ia akan mengusulkan pajak atas keuntungan modal seperti pendapatan biasa. Ini bisa terjadi kalau misalnya Partai Republik di Senat pada pemilu nanti kehilangan ataupun tidak menang begitu. Ini bisa saja terjadi kalau Partai Demokrat menjadi penguasa di Senat Amerika Serikat. Nah, selanjutnya kita lihat tentunya bagaimana pergerakan saham-saham dari sektor teknologi di Amerika Serikat. Kita lihat sama-sama. Ini dia tentunya. Kita mulai dari Facebook yang mengalami penguatan dari tahun 2016 atau selama 5 tahun beruntun itu dari harga 142,05 US dollar per sahamnya, lalu naik lagi menjadi 159,79 US dollar per saham, dan di tahun 2020 tertinggi pernah disentuh oleh Facebook adalah 242,03 US dollar per sahamnya. Atau secara 5 tahun beruntun, ini penguatan saham Facebook sudah menguat kurang lebih 70,3%. Nah, secara kalau kita lihat harga dari saham Facebook ini yang paling mahal yang pernah disentuh adalah 242,03 US dollar per sahamnya. Atau kalau kita rupiahkan itu sekitar kurang lebih 3.500.000, 3,5 juta, 3.500.000 rupiah per lembarnya. Jadi kalau Anda beli satu lot begitu ada kurang lebih 350 juta rupiah. Nah, untuk price earning ratio-nya untuk Facebook ini sudah mencapai kurang lebih 33,19. Jadi bisa dikatakan ya sudah mulai agak cukup mahal begitu ya. Nah, kita beralih tentunya ke saham Amazon. Ini adalah bisa dikatakan emiten yang mahal begitu di bursa Nasdaq. Karena kalau kita lihat dibuka pada tahun tadi saya katakan di 1997 itu harganya hanya 18 US dollar per lembar sahamnya. Sedangkan di tahun 2016 sudah menyentuh 749 US dollar per sahamnya dan terus mengalami peningkatan hingga di angka kurang lebih 3.200 US dollar per sahamnya. Atau kalau kita kalikan dengan kurs 14.500 itu harga saham Amazon sekitar kurang lebih 46 juta rupiah per lembar sahamnya. Kalau Anda beli satu lot sekitar kurang lebih 4,6 miliar rupiah. Anda sultan kalau membeli saham Amazon. Belum lagi ditopang dengan kinerja dari fundamental saham atau perusahaan Amazon ini yang cukup baik. Karena bergerak tentunya mungkin Anda berpikir bahwa Amazon ini adalah e-commerce, tapi ternyata Amazon ini juga menggantungkan dari kinerja perusahaannya dari cloud atau komputasi awan atau artificial intelligence. Jadi bisa dikatakan Anda atau mungkin orang-orang tidak bisa menyamakan emiten yang berada di Indonesia dengan emiten Amazon yang berada di bursa Nasdaq. Karena dari harga jauh beda bos, dari kinerja saham juga jauh beda bos. Dan tentunya setiap tahunnya juga mengalami peningkatan begitu. Harganya 4,6 miliar rupiah. Jadi jangan dibandingkan tentunya dengan yang harga lebih rendah begitu ya. Selanjutnya kita lihat tentunya dengan price earning ratio untuk Amazon sudah mencapai kurang lebih 143,73. Itu berarti sudah sangat mahal harga dari saham Amazon ini. Selanjutnya kita lihat dua saham lagi yang juga menjadi penopang bursa Nasdaq yaitu adalah Apple dengan kenaikan dari 2016 sampai dengan tentunya 2020 adalah sekitar kurang lebih 234%. Dengan harga tertinggi yang pernah dicapai di tahun 2020 385,31 US dollar per sahamnya, atau kalau kita kalikan kurs rupiah sekitar kurang lebih 5,5 juta rupiah per lembar sahamnya, atau sekitar kurang lebih 550 juta rupiah per lotnya. Anda juga harus dikatakan sultan kalau mau beli saham dari Apple dengan harga 385 US dollar per sahamnya atau per lembarnya begitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana price earning ratio untuk Apple adalah sekitar kurang lebih 29,04. Jadi agak cukup di bawah dari Amazon dan juga tentunya Facebook yang tadi sudah kita bahas. Kita lanjut ke Alphabet. Ini Alphabet yang A begitu. Kita lihat tentunya untuk Alphabet yang A secara 5 tahun pergerakan sahamnya terus meningkat. Tidak terjadi turun begitu atau downtrend, tapi terjadi uptrend. Sekitar kurang lebih 94% kenaikan saham dari Alphabet ini. Dengan harga saham yang pernah dicapai atau yang tertinggi adalah 1.539 US dollar per sahamnya. Atau kurang lebih sekitar 22 juta rupiah satu lembar, 22 juta rupiah satu lembar. Dan kalau Anda beli satu lot sekitar kurang lebih 2,2 miliar rupiah. Apa sebenarnya yang membuat tentunya saham-saham sektor teknologi di Amerika Serikat ini bisa terjadi peningkatan atau penguatan di tengah-tengah pandemi ini? Karena kalau kita lihat
secara fundamental saham, pendapatan dari perusahaan teknologi Amerika Serikat juga terus berkembang atau terus mengalami kenaikan. Kita lihat untuk Apple di kuartal 1 2020 ada labanya 58,3 miliar US dollar atau meningkat kurang lebih 1% dari kuartal sebelumnya atau kuartal 4 di tahun 2019 dengan pendapatan layanan kurang lebih adalah sekitar 13,3 miliar US dollar. Dan kalau kita lihat penjualan internasional dari Apple itu menyumbang kurang lebih 62% dari total pendapatan laba di kuartal 1 2020 dan juga pendapatan layanannya kalau kita lihat adalah 13,3 miliar US dollar. Untuk Facebook, yang Anda mungkin pengguna Facebook tentunya, dengan pendapatan di kuartal 1 2020 adalah 17,74 miliar US dollar dan juga tentunya pengguna aktif hariannya di kuartal 1 2020 1,73 miliar manusia dengan pengguna aktif bulanannya 2,6 miliar manusia dan juga pendapatan rata-rata saham per penggunanya adalah 6,95 miliar US dollar. Sangat bagus ditopang oleh fundamentalnya atau perusahaan teknologi ini masing-masing. Kita lihat dua perusahaan teknologi selanjutnya, ada Amazon yang tentunya ini yang tadi sudah saya katakan harga sahamnya paling mahal di antara emiten-emiten ini. Laba di kuartal 1 2020 Amazon itu adalah kurang lebih 75,5 miliar US dollar. Jadi kalau kita bandingkan dengan laba kuartal 1 di 2019, kenaikannya itu mencapai kurang lebih 26%, kenaikannya 26,42%. Sedangkan laba bersihnya itu adalah di tahun 2020 memang agak cukup menurun dibandingkan dengan tahun 2019 dari 3,6 miliar US dollar menjadi 2,5 miliar US dollar. Dan laba per sahamnya juga mengalami peningkatan mengalami peningkatan juga laba per sahamnya jadi maksud saya terjadi penurunan begitu ya, dari 7,09 US dollar turun menjadi 5,01 US dollar. Untuk Amazon sendiri ditopang dari penjualan Amerika Utara sebesar 29% dan juga penjualan internasional sebesar 18%. Itu tadi saya katakan bukan hanya e-commerce tapi juga komputasi awan atau cloud dan juga artificial intelligence atau kecerdasan buatan juga menjadi layanan yang disediakan oleh Amazon. Selanjutnya adalah Alphabet. Kalau kita lihat Alphabet ini secara pendapatan dari tahun 2019 dan juga 2020, kita lihat pendapatannya di tahun 2019 itu adalah 36,34 miliar US dollar, sedangkan di tahun 2020 adalah 41,16 miliar US dollar. Jadi pendapatannya di kuartal 1 2020 meningkat 13,8%, sedangkan untuk net income-nya adalah di 2019 6,6 miliar US dollar dan juga 6,83 miliar US dollar. Itu dia tadi bagaimana kinerja perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat di tengah pandemi virus corona ini, dan kita tahu bahwa ini melawan gravitasi atau tentunya tidak seiring sejalan dengan pelemahan-pelemahan yang terjadi di beberapa bursa atau beberapa sektor di Amerika pada khususnya dan juga beberapa bursa yang di dunia dan juga sektor-sektor yang terkoreksi akibat dari pandemi virus corona ini.